Wah! Jadi ini rencanamu untuk perusahaan? Begini cara kalian main-main sama calon nyonya grup Johnson. Setelah bos keluar negeri, ada anak magang yang mengaku hamil anak bos. Dia juga memerintah orang-orang. Janet, aku serahkan perusahaan selagi aku pergi bisnis. 3 hari lagi aku pulang jam 5 sore. Saat itu, ada yang mau aku bicarakan. Janet, saat aku pulang dari perjalanan ini, aku akan melamarmu. Apa kau akan setuju? Bu Janet, Yulia mengaku dia hamil anak bos dan sekarang mengatur semua orang. Minta Pak Benny tunggu dulu. Cepat ke kantor CEO sekarang. Bos pulang dari perjalanannya hari ini. Wanita itu mau apa sih? Baru 3 hari di sini tapi sudah berani memerintah kami. Bu Janet, kau terlambat rapat pertamaku. Kau tidak hormat sama nyonya grup ini. Aku baru selesai rapat sama klien. Tutup mulutmu. Bonusmu bulan ini hilang. Karena semua sudah di sini, aku punya pengumuman buat kalian. Mulai hari ini dan seterusnya, aturanku yang berlaku. Bayi di dalam perutku ini darah daging bos kalian. Pertama, mulai dari hari ini, semua karyawan wanita di perusahaan dilarang pakai riasan ataupun parfum. Tapi perusahaan tidak pernah buat aturan itu. Diam! Sekarang ada. Jangan pikir karena aku hamil, kalian bisa merangkak keranjang suamiku. Kedua, bau makanan dilarang di sini. Mulai sekarang, satupun karyawan dilarang makan di ruang kantor. Tidak makan gimana bisa kerja? Betul itu. Karyawan juga manusia. Diam! Apa karyawan lebih penting dari bayi kerajaanku ini? Jawab aku! Yulia, aku... Siapa yang kasih hak kau sebut namaku? Mulai hari ini, semua orang harus panggil aku Nyonya Bos. Tahan, sekarang susah cari kerjaan. Apalagi dengan gaji 50 juta sebulan dan 4 hari kerja seminggu. Aku harus bertahan. Baik, Nyonya Bos. Ada lagi yang tidak setuju? Bisa maju ke depan. Bagus, sekarang dengarkan aku baik-baik. Ketiga, mulai hari ini, semua orang di perusahaan, dari manajer sampai tukang bersih-bersih, harus layani aku dengan baik, baik kerajaanku juga sama. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh pakai AC. Suara dari unit AC bisa mengganggu edukasi sebelum kelahiran bayiku. Sudah, kalau tidak ada lagi, kembali ke meja kalian. Janet, kau diam di tempat. Aku dengar kau adik kelas suamiku. Kau selalu menempelinya sejak kuliah sampai jadi asisten. Jangan-jangan kalian selingkuh ya? Kau selalu menempelinya sejak kuliah sampai jadi asisten. Jangan-jangan kalian selingkuh ya? Tidak ada. Kenapa Nyonya bilang begitu? Aku di sini karena bantuan bos saja. Biasanya cuma bantu sajikan teh dan air, juga rapikan dokumen. Ternyata begitu. Sudah aku duga. Dengan muka menyedihkanmu itu, suamiku mana mungkin melirikmu. Sini. Pijat kakiku. Semua salahmu. Yang dari tadi susah diatur, aku jadi harus berdiri lama selagi hamil. Kakiku pegal sekali. Kau buat bayi kerajaanku capek.
Kau buat bayi kerajaanku capek. Nyonya, apa tenaganya cukup segini? Terlalu keras. Pelan sedikit. Sejujurnya, aku tidak mau mempersulitmu. Tapi suamiku bilang, kalau aku tidak buat aturan sekarang, siapa yang akan dengarkan aku nantinya? Orang-orang sepertimu bergantung hidup dari gaji sekecil itu. Apapun perintahku, kalian harus lakukan. Betul kan? Kenapa? Aku salah bicara? Tidak kok tidak. Ucapan Nyonya benar. Selera bos buruk sekali. Sepertinya kelaparan sampai yang gini juga dilahap. Sudahlah, aku haus. Ambilkan jus jeruk. Dan ingat, aku maunya diperas sama tanganmu. Iya. Nyonya, jusnya siap. Astaga, siapa yang ambil barang antik ini dan jadikan vas? Kesepakatan Resor Halim diincar banyak grup lain. Kalau informasinya tidak benar, kita bisa rugi besar. Tenang saja. Pak Beni orang resor Halim itu suka barang antik. Itu petunjuk penting. Aku akan kasih vas ini ke Pak Beni dan kesepakatan bisa kita dapatkan. Untung saja. Janet. Janet, gimana kerjaanmu ini sih? Pegang vas saja tidak bisa. Sekarang di perutku ini ada anak dari bosmu. Gimana kalau kau lukai bayi kerajaanku? Vas antik ini bos beli di acara lelang buat Pak Beni. Penting sekali. Cuma vas yang pecah, apa lebih penting dari bayi kerajaanku? Sekarang, kerjaanmu cuma layani aku dengan baik. Dengar tidak? Wanita hamil tidak boleh minum minuman dengan pewarna. Ambilkan sekali lagi. Tidak kok Nyonya, jus jeruk itu baru saja diperas. Tidak peduli. Cepat ambilkan jus yang baru. Tapi Pak Beni sudah menunggu vas ini di ruang rapat. Sekarang vasnya hancur. Sebaiknya Nyonya pikirkan gimana jelaskan ini pada bos. Mau mengadu soal hal kecil begini? Itu, bawa saja vas yang itu ke Pak Beni. Anggap saja vas yang sama, selesai kan? Baik Nyonya, ucapan Anda yang berlaku. Dasar. Hari ini cuacanya terlalu panas tidak sih? Komputerku rusak karena suhu panas ini. Ribut-ribut apa kalian? Ucapanku cuma angin lalu ya? Berhenti, semuanya berhenti. Aku larang pakai AC karena suara AC di depan terlalu berisik. Tapi lihat kalian semua, malah pakai kipas murahan buat suara lebih berisik. Kalian sengaja buat aku kesal kan? Hah? Nyonya, ini bukan salah mereka juga. Hari ini cuacanya terlalu panas. Diam! Nyonya, ini bukan salah mereka juga. Hari ini cuacanya terlalu panas. Diam! Aku ini istri bos kalian. Kau cuma asisten rendahan. Tanam baik-baik di otakmu, kau kerja buat siapa? Kenapa? Bukan salah mereka, jadi salahku ya? Kau... Di perutnya ada anak bos. Tahan saja. Janet, tahan, nanti juga lewat. Kau, dan kalian berdua, karena melanggar aturan perusahaan, aku potong 500.000 dari gaji kalian. Nyonya, aku cuma pakai kipas. Pakai kipas juga termasuk udara perusahaan. Kalau pakai udara perusahaan, artinya kau harus bayar. Nyonya,
tolong biarkan untuk kali ini saja. Aku harus bayar sewa. Bulan ini saya belum terima gaji. Benar tidak ada uang. Tidak ada uang? Kalau gitu aku potong dari bulan depan. Aku tidak memecatmu, tandanya aku penuh belas kasihan. Dan kau masih berani negosiasi sama aku? Nyonya, tolong tenang. Perusahaan tidak ada aturan bayar buat pakai kipas. Kau harus didenda juga. Paling sedikit 3 juta. Situasi ini harusnya bisa diurus olehmu. Ceroboh, ya tanggung jawab. 3 juta, kenapa begitu? 4 juta, kau tidak bisa. 5 juta. Cukup, apa-apaan dia. Denda ini, ambil semua dari gajiku. Jangan denda mereka. Oke, bisa kontribusi buat perusahaan, itu kehormatan buatmu. Nyonya bijak sekali. Aku sudah bilang dari awal, perusahaan itu rumah. Kita semua harus hemat sumber daya. Di luar cuma 40 derajat. Apa segitu saja tidak bisa tahan? Cih. Ruangan CEO diatur 16 derajat. Di sini 40 derajat, mana mungkin kau merasakan panas? Angin dingin yang kau bawa barusan buat aku berpikir ada penguin dari Antartika. Nyonya, dari tadi bicara terus. Ini minum dan istirahat. Buat asisten, aku harusnya cari orang sepertimu. Entah apa yang suamiku pikirkan, malah cari asisten seperti Janet ini. Konyol, seperti aku masuk lewat pintu belakang. Aku kerja keras dari magang tahu, setiap langkah hasil usahaku sendiri. Cukup, bawa vas pecah ini ke Pak Benny, terus cari aku di kantor CEO. Ayo. Baru jam 2. Kapan semua ini berakhir sih? Pak Benny, tolong tenang dulu. Apa aku terlihat seperti idiot? Hah? Vas harga miliaran pecah begitu saja. Menurutku, kalian sama sekali tidak tulus. Pak Benny, saya bicara jujur. Gimana kalau Anda tunggu bos kembali? Keuntungan proyek ini bisa dinegosiasi ulang. Janet, masih belum selesai diurus juga. Itu kan cuma vas pecah. Kenapa lama sekali menjelaskannya? Nyonya, proyek resor bergantung sama Pak Benny. Orang yang pemilih sepertinya ini, grup Johnson, juga tidak mau kerjasama dengan dia. Bu Janet, kalau memang begitu, sepertinya aku tidak perlu tunggu bosmu lagi. Sudahlah, berhenti melihat. Bayi berhargaku terlalu lapar. Belikan aku makanan. Coba lihat. Aku mau kepiting mentega dari toko di timur. Aku juga mau sashimi dari toko barat. Janet, kau bisa belikan keduanya dalam waktu 1 jam kan? Nyonya, toko timur dan barat jarak tempuhnya 2 jam. Bu Janet, mana bisa belikan keduanya dalam 1 jam? Oh, sepertinya kau benar. Kenapa kau merasa Janet itu cantik? Rubah kecil ini sudah menggodamu buat bantu bela dia ya? Janet, waktu 1 jam ini cukup kan? Cukup. Kau dan kau temui aku di ruanganku. Bu Janet, server sudah rusak, para pembeli minta diselesaikan. Sekarang Victor, kau ini gimana sih cari pacar? Victor, kau ini gimana sih cari pacar? Mohon maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi saat ini. Aku lupa, bos tidak akan pulang sebelum jam 5. Nyonya, ini kepiting mentega dan sashiminya. Bu Janet, ini sudah jam 5 kau baru datang? Efisiensi kerjamu jelek sekali. Tidak bisa urus serangga seperti Benny juga. Buat apa berusaha mempertahankanmu? Teguran Nyonya tepat. Saya akan hati-hati. Apa gunanya bicara? Kau perlu pelajaran yang diingat. Welly, iya, gimana menurutmu? tentu saja harus dipecat.
Pak Weli, sebaiknya pikirkan baik-baik ucapanmu. Kau benar, tapi mempertimbangkan kau yang jadi pesuruh bayiku kupaskan kepiting mentega ini, mungkin saja aku bisa berbelas kasih dan biarkan kau tinggal. Nyonya, saya alergi makanan laut, efeknya bisa fatal. Berhenti bodohi orang. Aku belum pernah lihat orang mati karena alergi. Nyonya, semua orang tahu. Biarkan Pak Weli yang kupaskan. Saya pergi dulu. Au, perutku sakit sekali. Cepat duduk dulu. Makan ini di depanku. Aku belum pernah lihat orang mati karena alergi. Nyonya memberimu dan kau berani muntahkan. Ah, beraninya kau tidak hormat ya? Jangan! Dasar tidak tahu diri. Kalau kau suka jadi budak, makan saja sendiri sampai mati. Dan kau setiap detik sebut bayi kerajaan. Memangnya keluargamu mewarisi tahta, ha? Janet, tamat kau. Tunggu saja suamiku pulang, dia akan mengurusmu. Oke, aku tunggu. Janet, kami semua dengar itu. Bu Janet, Anda sungguh hebat. Zidan, kau kenapa? Tidak apa-apa, perutku cuma sedikit tidak enak. Zidan, kau belum makan. Semua salah Yulia. Dia melarang kita makan di kantor, tapi waktu kita mau makan di luar, dia malah bilang kalau kita tidak kerja 8 jam penuh, gaji kita akan dipotong setengah. Dia paksa kita lewatkan makan siang buat kerja. Kita tidak boleh makan yang bau kan? Kalau gitu, kita makan makanan yang paling bau. Siapa makan mie instan? Kau tahu aku hamil dan tidak tahan sama baunya? Melawanku lagi ya? Janet, bau mie ini terlalu kuat. Apa kau sudah gila? Kenapa? Kau suka jadi pemberontak dan mau melawan aku? Yulia, aku sudah cukup sabar ya. Kau bersikap arogan sebagai istri bos dan memerintah semua orang. Hari ini aku akan melawanmu. Kau merasa mie ini bau? Di sini ada mie siput juga. Kau mau coba? Janet, kau melewati batas. Aku kasih kau mie. Aku kasih kau mie. Biar kau makan. Aku tunjukkan kebaikan dan kau berani melawanku. Aku kasih kau. Dengar semuanya. Mulai hari ini, manajer Weli akan menggantikan Janet sebagai asisten. Janet, aku pecat. Kau, Bu Janet, tolong tahan. Bos sebentar lagi pulang. Lagian di perutnya masih ada anak bos. Kenapa masih belum jam 5? Dengar ya kalian semua, siapapun yang berani menentangku akan berakhir seperti dia. Kalian akan dipecat. Hampir jam 5. Sebentar lagi aku melamar Janet. Apa dia akan bilang iya? Halo Janet, ada apa? Victor, gimana sih kau cari istri? Perusahaan bisa hancur tahu. Dengar ya, aku berhenti. Aku masih lajang kau carikan aku istri. Apa maksudmu? Janet, bicara yang jelas. Kau tidak punya pacar? Terus kenapa muncul wanita hamil di kantor kalau kau lajang? Semua jadwal kerjaku kau yang atur. Masa kau tidak tahu kalau aku masih lajang? Yulia, besar juga nyalimu pura-pura jadi istri bos. Kau sadar lagi bicara apa? Di perutku ini ada anak dari bosmu. Kalau terjadi sesuatu, nyawamu tidak cukup jadi gantinya. Wendy, nyalakan AC-nya. Zidan, pesan makanan.
Kenapa masih diam? Coba kalau berani. Aku lagi hamil anak dari bos kalian. Jadi aku nyonya asli perusahaan ini. Siapa yang menuruti Janet akan kupecat sekarang juga. Aku juga bisa bilang aku istri bos. Ucapan ini tidak sembarang kau ucapkan dan minta kami percaya. Mana buktinya? Ini termasuk bukti yang kau minta. Itu memang ibu dari bos. Janet, kau bilang dia tidak punya istri kan? Apa foto itu bisa jadi editan? Halo Bibi, ini Yulia. Aku kangen Bibi. Oh Yulia, gimana kabarmu? Sekarang kau lagi hamil, perlu nutrisi lebih. Datang makan malam kapan-kapan. Nanti aku buatkan sup. Siap Bibi, aku ada urusan lain. Aku tutup dulu ya. Dadah. Sekarang, kau percaya kalau aku pacar bos kalian? Jadi Victor bohong sama aku. Kenapa? Menyesal. Lagi pikirkan cara memohon belas kasih. Sayangnya, kau sudah dipecat. Perusahaan suamiku tidak ada ruang buat bajingan sepertimu. Tidak perlu pecat. Aku yang berhenti. Sudah lihat kan? Ini akibatnya kalau menentangku. Siapapun yang menentang akan diusir sama sepertinya. Bu Janet, gawat. Pak Benny bilang mau kerja sama dengan rival kita, perusahaan Zena. Sekarang karyawan Zena cari masalah di depan. Oke, aku ke sana. Tunggu. Janet, dasar tidak berguna. Kau tidak bisa atasi urusan Pak Benny. Bisa apa memangnya? Karena kau sudah berhenti kerja. Cepat kemasi barangmu dan pergi. Soal Zena, aku sendiri yang urus. Aku sedang mencari Bu Janet. Siapa kau? Dia istri dari bos kami. Istrinya bos ya? Proyek yang dikerjakan perusahaanmu mengganggu perkembangan resort Zena. Sekarang, kami minta kalian hentikan pekerjaan. Perusahaan Zena bukan apa-apa. Bisa kerja sama Pak Benny buat kalian spesial. Kami akan bekerja semau kami. Kapanpun kami mau. Mau di tengah malam juga bukan urusanmu. Saat ini, yang jadi mitra untuk resort milik Pak Benny itu perusahaan Zena. Semuanya harus utamakan resort. Berhenti menakutiku, aku tidak akan berhenti. Memang kau bisa apa? Kalau gitu hancurkan tempat ini. Bu Janet, Anda... Aku berhenti. Kalau gitu, gimana kalau gabung sama kami? Dia ini sampah tidak berguna, kau malah mau dia. Sepertinya perusahaan kalian juga sama butanya ya. Jadi Anda berhenti karena dia. Iya, terima kasih tawarannya. Bos Johnson cukup baik sama aku. Aku tidak bisa ke perusahaan rival Johnson. Maaf. Sebagai pekerja, aku sarankan pembangunan grup Johnson itu legal. Lagi pula, proyek resort masih belum resmi Zena tanda tangani. Kalau bertindak seagresif ini dan Pak Benny tahu, bisa jadi masalah. Terima kasih Bu Janet, kami pergi dulu. Ayo. Janet sialan itu bilang apa sama mereka? Kenapa mereka pergi? Mereka pasti terintimidasi sama aura yang dikeluarkan oleh Nyonya. Mereka takut. Iya juga. Memang sampah itu bisa apa? Janet, soal Pak Benny, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan tanya aku, Victor. Masih berani telepon aku. Janet, kenapa kau bawa kotak barangmu keluar? Bibi, kenapa ada di sini? Ah, aku ada urusan bisnis. Aku tadi cari kau. Bibi bisa langsung cari Pak Welly. Semua pekerjaanku udah diambil alih sama dia. Aku udah dipecat.
Apa? Kurang ajar sekali Victor, berani-beraninya dia memecatmu. Sini, aku telepon tanyain dia sekarang. Bukan dia, pacarnya yang pecat aku. Pacar? Dia belum nyatakan cinta ke siapapun, dari mana dia bisa dapat pacar? Bukan dia, pacarnya yang pecat aku. Victor baru saja bilang, hari ini dia akan nyatakan cinta ke Janet. Apa aku yang salah dengar ya? Janet, kau jangan buru-buru. Sebentar aku kabari kau. Naik ke mobil dan tunggu aku. Aku masuk bereskan sesuatu. Ini. Melanie, Wilona, perusahaan suamiku tepat di pusat kota. Kok kalian belum ketemu juga sih? Kak Yulia? Wah, Yulia, perusahaan suamimu mewah sekali. Iya dong, suamiku baik sekali sama aku. Kak Yulia, bukannya dia mertuamu? Kok dia ngobrol dengan wanita itu? Hubungan mereka sangat dekat. Dia adalah Janet Rama. Kak Melanie, kau kenal dia? Lebih dari itu, dia dulu teman sekelasku. Dulu ada senior kampus digodain sama dia. Yulia, kau baru saja menikah. Jangan sampai wanita itu merebut suamimu. Sudah kuduga dia pasti wanita murahan. Dipecat aja masih kurang buat dia. Ayo. Kau tenang saja. Ada Bibi yang menjagamu. Dasar anak kurang ajar itu. Dia sudah kelewatan sekali. Pergilah. Yulia, kau ini sudah gila. Kau sebenarnya mau apa sih? Ngapain? Sudah pasti mau memukulmu, dasar wanita tidak tahu malu. Kau ini iri lihat Yulia yang baru magang langsung jadi istri CEO. Belum lagi dia sudah hamil anak pertama. Kau tidak tahu malu dan mau tidur dengan suaminya. Kau ini ngomong apa sih? Janet, kau lihat penampilanmu? Seperti pengemis kelaparan. Melanie. Halo, aku mau lapor. Ada orang di sini yang sengaja celakakan aku. Dasar murahan, masih berani telepon polisi? Kau mau dihajar? Masih berani lapor polisi? Kau mau dihajar? Perusak rumah tangga orang, berani sekali mau saingan sama istri sah. Melanie, kau. Yulia, wanita murahan ini berani sekali ngomong seperti itu, arogan sekali. Kelihatannya kau tidak bisa mengancam dan menakuti dia. Janet Rama, sepertinya kau belum pelajari aturan di perusahaan ini. Jadi hari ini, aku yang akan kasih kau pelajaran. Kau ini selingkuhan suamiku. Bukannya kau harus panggil aku kakak. Cih, jijik sekali. Orang yang hatinya kotor lihat apapun pasti jadi kotor juga. Kelihatannya kau masih jauh dari standar untuk jadi selingkuhan, Yulia. Kasih aku kunci mobilnya. Kau tidak boleh sentuh mobil ini. Ini Nyonya Hugo yang suruh aku ambil. Apa urusanmu? Nyonya Hugo akan jadi ibu mertuaku. Semua barang milik dia akan otomatis jadi milikku. Kau ini tidak ada otak. Sialan. Beraninya kau pukul aku. Pukul dia sekarang. Kau berani merampas hak milik Yulia? Kau beneran mau mati ya? Bagus. Orang seperti dia yang tidak tahu malu harus dikasih paham siapa tuan rumah yang sebenarnya di sini. Yulia, apa kau tidak takut Nyonya Hugo tahu kau melakukan ini semua? Nyonya Hugo akan menjadi mertuaku. Menurutmu dia akan bela aku atau bela wanita murahan sepertimu? Berhenti! Yulia, apa yang kau lakukan? Yulia, apa yang kau lakukan di belakang mobilku? Aduh, aku tidak boleh biarkan ibu mertuaku melihat sisi jahatku. Bibi, aku lihat mobil ini sama dengan mobilmu, jadi aku mampir lihat-lihat. Tapi, ada apa Bibi datang kemari? Aku datang untuk mengurus sesuatu. Kotaknya di sini. Mana orangnya? Yulia, kau ada lihat seorang wanita keluar dari mobil tidak? Oh, wanita itu, dia pergi ke arah minimarket. Oh. Tolong!
Kok aku barusan dengar suara Janet ya? Bibi, mereka lagi tegur selingkuhan orang. Dengar-dengar wanita itu tidak tahu malu sekali. Dia mendekati seorang pria padahal istri sahnya lagi mengandung. Bibi, jangan pergi ke sana. Jangan sampai Bibi terluka. Kau juga hati-hati. Jangan ikut campur urusan orang. Mana mungkin aku ikut campur urusan orang. Kenapa harus jadi selingkuhan? Padahal bisa hidup dengan baik. Kau dengar tidak? Kenapa harus menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain? Perilaku yang sangat kotor. Aku sudah bilang aku bukan selingkuhan. Kalau tidak percaya tanya Nyonya Hugo. Yulia, jangan dengerin dia. Kalau Nyonya Hugo tahu kau memperlakukan dia seperti ini, dia akan pikir kau orang yang kejam. Kau masih mau jadi anggota keluarga tidak sih? Hampir saja aku percaya dengan omong kosongmu. Aku pikir dengan memecatmu, kau akan berhenti mengganggu suamiku. Tidak disangka, kau malah merayu ibu mertuaku juga. Hampir saja aku percaya dengan omong kosongmu. Aku pikir dengan memecatmu, kau akan berhenti mengganggu suamiku. Tidak disangka, kau malah merayu ibu mertuaku juga. Barang rongsokan macam apa ini? Semoga Janet sayang bahagia selamanya. Katakan, ini suami aku yang kasih kau kan? Kata dokter kau akan sembuh. Bertahanlah lebih lama. Janet, ibu sudah tidak sanggup menemanimu. Ini, ambil ini. Ibu kasih semua keberuntungan untukmu. Ibu! Yulia, kembalikan kalungnya. Kalau tidak, kau tidak akan lolos hari ini. Siapa kau berani menakutiku? Teman-teman, sumbat mulutnya. Kita lihat seberapa arogan dia. Dasar wanita sialan, lepaskan rambutku. Yulia, kembalikan kalungku. Teman-teman, terus pukul dia. Ini sudah kelewatan, kita laporkan ke polisi. Yulia, jangan biarkan dia mengirim video itu. Bahaya sekali kalau suamimu nonton. Janet, maafkan aku. Aku belum cek kebenarannya dengan jelas. Aku sudah salah paham. Dia ini sebenarnya mau apa sih? Belum tahu kebenaran sudah main pukul. Memang tidak ada keadilan ya? Kalian berhenti gangguin gadis itu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Yulia, aku sudah tahu kau tidak akan sebaik hati itu. Aku selalu murah hati. Lagi pula, akulah yang akan dinikahi keluarga kaya itu. Aku pasti tahu mana yang pantas dan tidak. Sedangkan kau, bukannya mau bertahan di perusahaan ini? Oke, kalau gitu kau tunggu saja. Bawa dia ke atas. Nona, apa masih ada minimarket lain dekat sini? Bibi, kau sudah putar 3 kali. Toko kami cuma sekecil ini. Wanita yang kau cari beneran tidak di sini. Daripada bingung, kau bisa cek rekaman CCTV. Bibi, mereka lagi tegur selingkuhan orang. Dengar-dengar, wanita itu tidak tahu malu sekali. Dia mendekati seorang pria padahal istri sahnya lagi mengandung. Bibi, jangan pergi ke sana. Jangan sampai nanti Bibi terluka. Gawat, kembali ke kantor. Bukannya kau bilang tunggu bos kembali? Kalian ngapain bawa aku ke toilet? Aku takut kalau suamiku pulang, terus lihat kau seperti ini. Dia akan pikir aku kejam padamu. Setidaknya, aku harus merapikan penampilanmu. Tidak usah, aku bisa sendiri kok. Jangan banyak bicara, kalau disuruh cuci ya cuci saja. Cepatlah, dilihatin Yulia itu sudah suatu kehormatan. Jangan tidak tahu diri. Janet, sekarang tidak ada orang yang bisa membantumu lagi. Yulia, aku katakan sekali lagi. Hubungan aku dengan bos cuma hubungan atasan dan bawahan. Beneran tidak ada apa-apa.
percaya kok, tapi baumu asam sekali. Kalau aku tidak membersihkanmu, takutnya mata suamiku terkontaminasi. Pak Victor, begitu pulang dinas langsung ke sini saja. Izinkan aku untuk mentraktirmu makan malam. Urusan bisnis, kita akan bertemu Bu Janet malam ini. Soal vas cantiknya, aku akan koordinasi dengan Janet begitu semuanya jelas. Akan kuberikan kepastian yang memuaskan. Mengenai Bu Janet, aku akan hubungi dia lagi. Bu Janet tidak akan datang. Pak Beni, perusahaan Sena sudah menyiapkan jamuan. Kami dengan hormat mengundang Anda. Pak Victor, kau dengar tidak? Kalau Bu Janet tidak muncul untuk bahas soal malam ini akan jadi sangat rumit. Tunggu sebentar, Bu Sonia. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Pak Victor, sebagai bentuk terima kasih, Bu Janet sudah menolak tawaran kami. Kau benar-benar memiliki selera saat memilih asisten seperti Bu Janet. Sedangkan untuk yang lain, seleramu cukup buruk. Pak Beni. Bukannya ini barang berharga milik Janet? Walah, kok aku ceroboh sekali. Sudah buat wajah Bu Janet yang cantik sekali seperti malaikat ini dirusak pakai riasan. Benar sekali, ini semua salah kami. Apa dengan meminta maaf saja sudah cukup? Gimana kalau kita berlutut saja kepada dia? Dengan begitu, kita bisa meminta maaf dengan tulus. Ceh! Asisten Janet, kau tidak senang ya? Kelihatannya, kau tidak puas dengan riasan yang aku buat untukmu. Kalau gitu aku akan menata rambutmu juga biar kau puas. Yulia, Nyonya Hugo ada di bawah. Kalau dia sampai naik dan lihat ini, kau akan menyesal. Aku ini Nyonya bos grup Jaya. Apa yang bisa dilakukan nenek tua itu kepadaku? Katamu siapa Nyonya bosnya grup Jaya? Yulia, Nyonya Hugo ada di bawah. Kalau dia sampai naik dan lihat ini, kau akan menyesal. Apa aku yang salah dengar ya? Aku akan telepon dia. Janet, apa kau lagi di dalam? Aku di sini. Aku. Bibi, kenapa Bibi kembali lagi? Kok handphonenya Janet ada padamu? Oh, ini. Aku baru saja ambil dari pintu, terus aku lihat layarnya sudah retak, jadi tidak bisa terima telepon. Bibi, apa kau tahu ini handphone siapa? Bantu aku kasih kepadanya. Bibi. Kenapa? Kenapa tempat ini sangat kacau? Ini ulahmu? Bukan. Tunggu. Iya, aku yang melakukannya. Bibi, aku belum beres bersihinnya. Minggir. Bibi. Halo, Bu. Sejak kapan aku bilang mau pecat Janet? Janet? Kau bilang Janet kenapa? Dia baru saja memblokir nomorku, jadi aku tidak bisa telepon dia. Handphone dia hilang. Aku sedang mencari dia. Janet bilang pacarmu yang memecatnya. Sejak kapan aku punya pacar? Kenapa ibu dan semua orang mengatakan hal yang sama? Pak Yaman,
Tolong cepat. Aku mau lihat siapa yang sudah memakai namaku untuk hal yang buruk. Hei Bibi, kenapa Bibi kembali lagi? Kok handphonenya Janet ada padamu? Apa mungkin? Melanie, aku pikir waktu masih kuliah kita memiliki hubungan yang baik. Tapi kenapa kau malah membantu Yulia merundung aku? Apa yang kau cari? Cari apa? Aku cuma mau kau tukang selingkuh yang merebut milik orang lain supaya dapat balasan setimpal. Kalau bukan karena kau yang merayu senior Victor dulu, mana mungkin dia bisa suka padamu, malah tidak suka aku yang sempurna ini. Victor suka sama aku. Kalaupun dia suka aku, itu tidak akan mencegah dia untuk menghamili orang lain. Seorang pengecut yang bahkan tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dan malah dikenang selama bertahun-tahun. Kau sadarlah! Diam kau! Kau tidak pantas bicara seperti itu. Kalian sudah melakukan hal ilegal dan melakukan kekerasan fisik. Kalian pikir mereka tidak bisa menangkap kalian? Masih ada waktu. Kalau kalian berhenti sekarang. Yulia, beberapa hari lalu aku dengar kata temanku kalau di pinggiran kota ada namanya Klub HK. Bos di sana menyukai wanita seperti dia, kelihatan dingin dan angkuh tapi sebenarnya berapi-api. Gimana kalau kita kirim dia ke sana saja? Aku jamin dalam 3 hari saja dia pasti tahu cara melayani para pria. Ide yang bagus. Tidak, aku tidak mau. Aku mohon. Yulia, aku bukan selingkuhan. Biarkan aku pergi. Aku bisa pura-pura kalau tidak terjadi apa-apa hari ini. Aku akan mengundurkan diri dan meninggalkan kota ini. Aku tidak akan kembali. Kenapa? Sekarang sudah takut. Bukannya tadi kau baru saja bertindak arogan sama aku. Sudah menyesal sekarang. Terlambat. Mau tidak mau kau harus pergi. Yulia udah dapat tempat yang bagus untukmu. Kau harusnya berterima kasih sama dia. Tidak usah so suci. Tunggu sampai beberapa pria itu mengajari kau dengan baik. Kau tidak akan menjadi angkuh lagi. Tenang saja. Nanti sampai di sana, kau pasti tahu aku ini orangnya sebaik apa. Bangun! Baik untuk apa? Baik untuk apa? Kok dia datang lagi sih? Ibu mertua aku. Janet, kau kenapa? Kau tidak apa-apa kan? Apa yang kalian lakukan? Aku bukan selingkuhan. Aku dengan bos tidak ada hubungan apapun. Janet, kau tenang saja, biar aku yang urus ini. Dia bukan selingkuhan. Kalian semua sudah salah paham. Yulia, kau ini lagi hamil. Mana mungkin anak itu selingkuh? Sudahlah, Nyonya Hugo tidak mungkin percaya padaku. Lagi pula Yulia sedang mengandung cucunya. Ibu mertua, asal kau tahu, aku lagi mengandung cucumu. Kau harus membela aku. Tapi kau juga tidak boleh pukul dia. Dia juga tidak mungkin jadi selingkuhan. Dia juga tidak tertarik dengan suamimu. Ibu mertua, kenapa kau mengatakan hal itu? Dia adalah anakmu. Suamiku orang yang sempurna. Vino itu cuma keponakanku. Sejak kapan dia jadi anakku? Vino? Astaga. Bangun Janet, ada apa ini Janet? Aduh, jangan menakutiku. Dia pasti berpura-pura, barusan masih bicara kok. Benar sekali, palingan dia cuma cari perhatian. Diam kalian. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Janet, aku tidak akan biarkan kalian lolos. Aduh, Janet, kau kenapa? Kenapa rambutmu berantakan sekali? Yulia, ini kacau sekali. Gimana kalau aku? Tidak apa-apa, ibu mertuaku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan panggil ambulans. Ibu mertua, ini cuma hal kecil. Tidak perlu memanggil ambulans. Atau lebih parah kalau ini tersebar. Enyahlah. Kalau ada apa-apa sama Janet, anak di dalam perutmu tidak akan diakui keluarga Hugo. Siapa yang melakukan ini? Pak Yaman, putar balik ke rumah sakit. Baik. Wendy, kenapa kau di sini?
Kak Janet, kau sudah sadar? Nyonya Hugo menyuruhku untuk tetap di sini menjagamu. Terus, Nyonya Hugo di mana? Nyonya Hugo pergi cari Yulia untuk beresin masalahnya. Dia terlihat emosi sekali. Mereka juga tidak pantas disebut manusia. Kok bisa perlakukan kau seperti ini? Tadi Melanie masih saja mencariku. Dia bilang mereka akan lapor polisi bilang kalau kau yang menyakiti mereka. Mereka sudah jelas memutarbalikkan fakta. Cuma itu yang bisa mereka lakukan. Oh iya, setelah aku masuk rumah sakit, dokter ada lapor hasil periksa tidak? Iya, katanya kau mengalami gegar otak ringan. Ada juga beberapa luka lecet di tulang rawan. Janet, kita tidak bisa biarin ini. Ayo laporkan ini, lapor polisi. Sekarang Yulia masih mengandung anak dari bos. Menurutmu ini akan berpengaruh? Oh iya, apa bos sudah kembali? Wendy, tolong pergi ke ruang perawat dan ambil hasil pemeriksaan medis untukku. Masalah ini, aku tidak akan biarkan mereka begitu saja. Pasti Nyonya Hugo yang ambil ini untukku. Tapi aku ingat sebelum aku koma, Nyonya Hugo ada menyebut satu nama. Tapi kau juga tidak boleh pukul dia. Dia juga tidak mungkin jadi selingkuhan. Dia juga tidak tertarik dengan suamimu. Ibu mertua, kenapa kau mengatakan hal itu? Dia adalah anakmu. Suamiku orang yang sempurna. Vino? Vino? Siapa Vino itu? Apa Yulia itu bukan pacarnya, bos? Janet? Kau belum boleh turun dari kasur. Aku tidak apa-apa. Sekarang yang terpenting adalah kembali ke kantor. Jelaskan semua kebenaran ke bos. Oke, pelan-pelan. Suster, atas nama Janet ada di kamar nomor berapa? Janet Rama. Dia baru saja keluar rumah sakit. Kau siapanya Janet? Dia cedera cukup parah. Dia benar-benar harus tinggal lebih lama lagi. Hei, kemana dia? Kok dia pergi cepat sekali? Sudah kubilang kan, dia ini sekuat baja. Orang tua itu khawatir berlebihan. Sudah pasti, dia ini berpotensi jadi selingkuhan. Bisa-bisanya dia tidak mati. Janet Rama, kalau aku jadi kau, orang yang tidak tahu malu sepertimu, sudah pergi cari tempat untuk bersembunyi dan menyendiri biar cepat selesai, biar tidak ganggu pemandangan. Selingkuhan? Asisten Janet sejak kapan jadi selingkuhan? Aku tidak tahu. Bukannya kau sudah dipecat? Kok masih berani muncul di kantor ini? Kenapa aku tidak boleh ke sini? Yulia, siapa nama suamimu? Kepikir kalau kau lapor ke ibu mertua ada gunanya? Lawan aku juga, kau tidak layak. Aku sudah bilang sebelumnya, kalau aku sedang mengandung anak dari Victor, cucu pertama keluarga Hugo, bayi yang berharga. Kau sudah mengerti sekarang? Siapa yang bilang mengandung anakku? Siapa yang bilang mengandung anakku? Victor, kenapa kau baru datang? Ada apa denganmu? Kau dipukul? Kau cuma bisa menangis. Dasar bodoh. Mereka semua menindasku. Aku tidak bisa melawan balik. Ada apa dengan perusahaan ini? Cepat kembali bekerja. Ini perusahaan bukan tempat pijat. Cuaca sepanas ini siapa yang mematikan AC? Leo, nyalakan AC-nya. Baik. Kau siapa? Mereka semua melayani aku dan bayi kerajaanku. Saat aku menetapkan aturan, kau tidak dengar ya? Di perusahaanku sendiri, tapi kau tidak tahu aku siapa. Kalau begitu, kau siapa? Dia itu kan wanita yang mengandung anakmu. Kau tidak kenal. Omong kosong apa itu? Dia bukan suamiku. Suamiku tinggi dan kuat, bukan pecundang lemah seperti pria tidak berguna ini. Kak Victor, kau masih ingat aku tidak? Aku Melanie. Tidak ingat.
Leo, suruh Satpam usir mereka semua. Lalu Pak Weli pecat dia juga. Baik. Satpam. Gawat. Semuanya jadi kacau. Janet, jangan kira karena kau punya seorang pria dia bisa melindungimu. Kalau suamiku kembali pasti dia akan kasih kalian pelajaran. Penipu zaman sekarang benar-benar berani menyamar jadi istri saya untuk makan dan minum gratis. Benar-benar berani sekali berbohong seperti itu. Hah. Yulia, sebenarnya ada apa? Kenapa pria itu bilang ini perusahaan punya dia? Halo? Vino, CEO grup Johnson itu kau kan? Tentu saja aku. Kenapa? Ada karyawan yang buat masalah. Tunggu aku pulang dari perjalanan bisnis, aku akan pecat mereka. Kasih mereka pelajaran. Aku sudah bilang kan, CEO grup Johnson itu pasti Vino. Tunggu saja suamiku kembali, dia pasti akan bereskan mereka. Ayo. Jadi begitulah ceritanya. Kejadian selanjutnya, kau juga pasti tahu. Bukannya aku sudah bilang kalau aku tidak punya pacar? Waktu itu seharusnya kau langsung usir dia. Tapi di handphonenya ada foto dia sama ibumu. Aku langsung bingung. Foto dia dengan ibuku. Sepertinya rencana penipu itu sudah matang. Tapi Bibi, kelihatannya kenal sama Yulia. Waktu aku lihat mereka ngobrol, mereka kelihatan akrab. Maksudmu siapa? Siapa Yulia? Pacarmu yang katanya lagi hamil itu. Namanya dia Yulia. Aku mau telepon dulu. Ibuku tidak angkat telepon. Bibi tidak angkat teleponnya. Bos, menurutmu tidak jadi. Kalau sampai aku tahu siapa orangnya, aku pasti akan lempar dia ke tanah buat melampiaskan dendamku. Sudahlah. Bangun. Berbaring saja. Harus nurut. Kenapa kau baru datang? Kalau sampai aku tahu siapa orangnya, aku pasti akan lempar dia ke tanah buat melampiaskan dendamku. Siapapun itu, orang yang berani menyakitimu, pasti akan dapat balasan yang pantas. Kakiku sekarang sudah sembuh. Aku mau pulang. Tidak boleh. Kalau gitu aku mau kerja. Tidak boleh. Bukannya kau sudah kuizinkan cuti? Tidak boleh pulang ke rumah, tidak boleh kerja. Bos, ini namanya kau mengurungku. Mengurungmu? Kalau aku mengurungmu, aku tidak akan kasih makan dan minum seenak ini. Janet, kau harus tahu batasan ya. Sebenarnya maksud dia apa? Kalau bukan karena kau yang berusaha merayu Kak Victor, mana mungkin dia suka padamu dan menolak wanita secantik aku? Kenapa? Kakimu sakit lagi ya? Tidak. Aku tidak apa-apa. Jangan dekat-dekat. Kak Victor suka aku. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Kalau dia beneran suka aku, mana mungkin selama bertahun-tahun tidak pernah mengungkapkan padaku. Pasti mereka cuma bohong untuk menipuku. Pasti omong kosong. Kau mau apa? Bukannya kau mau belanja? Ayo, aku ajak kau ke mall. Semua yang kau beli hari ini, aku yang bayar. Aku capek sekali.
Sudah cukup belanjanya. Hari ini aku beneran belanja banyak sekali. Bos, masalah tentang Bu Janet sudah selesai diurus. Bagus, aku mengerti. Ada apa? Aneh sekali. Kenapa aku rasanya dengar namaku? Sekarang aku masih ada urusan penting. Ini ada kartu. Isinya tidak ada limit. Beli apapun yang kau mau. Urusan apa buru-buru sekali? Kartu hitam yang tidak ada limitnya. Barang berharga? Semuanya sudah siap. Tenang saja Pak Victor. Restorannya sudah diatur sesuai keinginan Anda. Baiklah. Janet, apa kau akan menerimaku? Wah, tas ini bolehkah aku melihatnya sebentar? Nona, seleramu sangat bagus. Ini barang terbaru kami. Harganya berapa? Ini tas rancangan desainer Italia. Harganya 450 juta. Berapa? 450 juta? Benar-benar anggap uang orang kaya seperti bukan apa-apa. Kau tidak tahu sopan santun ya? Tas ini aku duluan. Terus kenapa kalau kau yang duluan? Memang orang miskin sepertimu mampu. Kau? Nona, gimana kalau aku ambilkan tas model lain? Aku cuma mau yang ini. Bungkus untukku. Tapi cepat bungkus tasnya. Yulia ini istri CEO Grup Johnson. Kalau kau buat dia kesal, kau sanggup terima konsekuensinya. Cepatlah, bungkus saja untuknya. Baik Nona Yulia, aku segera bungkus untukmu. Aku tidak mau dirugikan. Tapi, siapa sebenarnya yang pura-pura jadi bos? Sampai Yulia bisa manfaatin nama bos dan jadi sombong begini? Kau ini tidak punya mata ya? Ini baju koleksi Milan. Kalau kotor kau sanggup ganti? Mohon maafkan aku tidak sengaja. Aduh, pergi sana. Jijik sekali. Yulia, itu cuma baju kan? Jangan keterlaluan. Hati-hati kalau ngomong. Yulia itu istrinya CEO Grup Johnson. Dia istrinya bosmu. Kau masih mau bekerja tidak? Buat apa buang waktu ngomong sama dia? Kasih aja dia pelajaran, biar dia tahu diri. Bos? Harusnya kau bersyukur aku tidak memukul wanita. Kau lagi? Penipu sepertimu malah berani sombong. Kau berani menyinggungku? Kalau suamiku datang, dia tidak akan membiarkanmu. Dasar orang miskin, ya tetap miskin. Bahkan pria yang kau pilih, cuma pria rendahan yang tidak berguna. Ternyata barang mewah berlabel itu cuma untuk buat kagum orang miskin. Tidak seperti bos yang suka pakai baju custom. Sekarang lihatlah, orang mengira dia pakai barang murah. Sepertinya Nyonya setiap hari makan makanan mewah ya. Di dekat sini ada restoran mewah, lumayan bagus. Aku yakin Nyonya pasti sering makan di sana. Tentu saja. Yulia sedang hamil anaknya penerus Grup Johnson. Statusnya terhormat. Makanan yang biasanya dia makan semuanya dimasak oleh koki profesional. Mana bisa dibandingkan sama kalian, orang-orang rendahan. Benarkah? Kalau begitu sebaiknya Nyonya traktir kami makan. Supaya orang miskin seperti kami bisa ikut merasakan juga. Ini katanya restoran royal punyanya Grup Johnson. Walaupun Vino belum ajak aku ke sana, tapi karena ada anak keluarga Hugo yang ada di dalam kandunganku, mereka pasti tidak berani menghalangiku. Baiklah, aku akan ajak orang miskin seperti kalian untuk merasakan jadi orang kaya. Nanti ada 3 wanita ke restoran. Suruh mereka masuk. Kau mau melakukan apa? Tentu saja mau tangkap tikus-tikus itu. Bukannya kau selalu penasaran siapa yang pura-pura jadi aku? Sebentar lagi kau akan tahu. Jadi kau mau pakai cara licik ya? Permisi Nyonya, tunjukkan membernya. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Wanita ini istri dari CEO Grup Johnson. Yulia, bukannya kau sering kesini? Buat apa masih minta kartu membernya?
Mereka mungkin pekerja baru, jadi tidak kenal aku. Buka matamu itu. Aku ini istri dari bos kalian. Kalau kau pintar, sekarang cepat minggir. Maaf Nyonya, tanpa kartu member tidak bisa masuk. Berani sekali kau. Halo Nona Yulia, aku manajer perusahaan. Bos sudah memintaku untuk melayanimu. Aku tahu suamiku pasti sudah mengaturnya lebih dulu. Sekarang, apa aku boleh masuk? Boleh, silakan masuk Nona. Di sebelah sini. Nanti kau cari manajer Lia untuk ambil bonusnya. Wah, ini benar-benar restoran mewah. Dekorasinya mewah sekali. Cepat lihat, lukisannya digantung di sini. Karya asli seniman terkenal. Wah, karya asli. Bos, seleramu bagus juga. Jangan pegang pakai tangan kotormu itu. Semua ini karya asli. Kalau rusak, kalian sanggup gantinya. Memang terlihat mudah rusak. Kau harus pertimbangin ganti saja sama yang lain. Janet, Yulia ini istri CEO Grup Johnson. Jangan kira cuma ikut makan sekali bisa dekat-dekat sama kami. Benar, orang miskin tetap miskin. Sepertinya seumur hidupmu, kesempatan ini cuma datang sekali saja. Ya, benar. Aku orang miskin. Jadi Nyonya, kita akan makan di ruang yang mana? Tentu saja kita makan di ruangan VIP. Cuma ruangan VIP yang pantas untuk istri CEO Grup Johnson. Akhirnya aku bisa makan makanan koki profesional. Sudah, jangan buat aku malu. Cepat antar kami ke ruangan VIP yang paling mewah untuk makan. Nona Yulia, silakan ke sebelah sini. Yulia, aku mau foto-foto dulu. Kalian makan duluan saja, nanti aku kembali. Dasar kebiasaan orang rendahan. Wah, ruangan VIP ini benar-benar mewah sekali. Yulia, kau sudah jadi bagian keluarga Hugo. Jangan lupakan aku ya. Apa? Cuma sepotong kue, harganya 80 juta. Jangan berlebihan, buat malu saja. Bos, harga seperti ini, kau tidak akan jantungan. Aku sengaja. Cuma mau cek Yulia mampu bayar berapa. Tapi ya, orang miskin seperti kalian, wajar kalau merasa mahal. Ini bukan kue biasa. Krim kuenya diimpor dari Selandia Baru. Adonan kuenya juga dari Mesir. Bahkan selainya berasal dari peternakan alami di Austria. Tentu saja mahal. Lagi pula semuanya masuk ke perut juga. Apa bedanya? Lihat-lihat saja, pesan apapun sesukamu. Aku yakin Nyonya pasti akan bayarkan. Benar kan? Tentu saja. Yulia ini istrinya CEO Grup Johnson, tidak peduli soal uang. Manajer Liam, catat semua makanannya mereka pesan. Suamiku pasti klaim semuanya, iya kan? Baik, Nona Yulia. Kalian dengarkan, pesan apapun sesuka kalian. Satu porsi siput escargot. Kalau bisa, aku mau pastikan apa siputnya masih hidup. Soalnya sekarang banyak restoran yang pakai daging kerang untuk jadi siput escargot palsu. 2 stik pakai daging sapi limosin Perancis. Potongan tenderloin kecil. Potongan tenderloinnya agak lembut. Aku mau setengah matang. Lalu 1 botol wine tahun 1985. Terima kasih. Kau mau makan apa? Bilang saja. Aku bahkan bisa suruh kirim ke rumahmu. Sebanyak yang kau mau. Aku mengerti. Kau terlalu dekat. Aku orangnya simpel, samain seperti dia. Kau? 1 foie gras, lainnya samakan seperti dia juga. Cukup! Cukup! Yulia, kau kenapa? Kamela nih, aku takut kau tidak bisa makan banyak. Kalau Vino tahu aku traktir mereka makan, dan dia harus keluar uang sebanyak ini. Kak Yulia, aku tadi dengar pelayan bilang, bos menata ruang 999 dengan sangat romantis. Dia juga menyiapkan sebuah kue permata senilai puluhan juta. Apa dia mau kasih kau kejutan? Hei Yulia, jangan-jangan bos mau melamarmu.
Kau ajak kita lihat dulu saja ya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Suamiku sangat mencintaiku. Dia bahkan buat kejutan untuk melamarku. Karena ini kejutan yang dia siapkan untukku, kita tunggu saja. Kalau tidak, rencana suamiku akan sia-sia. Bos, rencana untuk menangkap tikusnya terlalu banyak makan biaya. Kue yang dibuat dari permata. Bukannya ada seseorang yang bilang suka benda-benda berkilau. Aku difitnah, bos. Bukan aku yang bocorkan rahasia ini. Kalau aku tahu siapa yang membocorkannya, aku akan hajar mulutnya. Aku harus bantu bos membereskan rencana ini secepatnya. Kalau tidak, bos akan menghabiskan banyak uang. Nyonya, aku belum pernah melihat kue yang dibuat dari permata. Gimana kalau kau ajak kami ke sana? Jangan ke sana. Serahkan saja padaku. Atau jangan-jangan kue itu bukan untukmu? Jangan asal bicara. Kalau suamiku mau kasih kue, pasti kuenya untuk aku. Diam kalau tidak tahu apa-apa. Manajer Liam, antarkan kami ke sana. Tapi... Nona Yulia, karena ini kejutan mana bisa dilihat lebih dulu. Begini saja. Aku akan dorong kuenya ke sini. Baiklah, pergilah. Tuan, bagaimana kalau kau bantu aku? Ayo. Bos, kuenya beneran mau dibawa ke sana? Kau harus jemput ayah Janet dulu. Ingatlah, jangan sampai Janet tahu. Lalu bawa kuenya ke sini. Baik. Sepertinya rencana ini harus dipercepat. Ya ampun, kuenya bagus sekali. Permata di atas kue ini hampir menyilaukan mataku. Yulia, kau beruntung sekali. Tulisan di kue ini kenapa mirip sekali sama namaku? Apa kau yakin kue ini untukmu? Kenapa aku tidak lihat namamu di kuenya? Kau bilang apa? Cepat minggir. Aku mau lihat. Dasar sampah. Beraninya kau merusak kue yang dikasih suamiku untukku. Aku bisa buat kau mampus tahu. Yulia, jelas-jelas kau yang dorong dia. Kalau tidak, kuenya tidak akan rusak. Yulia itu istri bos di sini. Wajar kalau dia menegur karyawannya. Kenapa kau mau ikut campur? Gimana bisa kau begitu yakin restoran ini miliknya? Kalau bukan punyaku, apa mungkin milikmu? Aku istri bos restoran ini. Apa ibumu tidak pernah kasih tahu? Kalau bohong, hidungmu bisa memanjang. Kau ini siapa? Berani sekali meragukanku? Orang miskin sepertimu bisa masuk ke sini saja sudah beruntung. Cepatlah minta maaf ke Yulia. Janet, aku mau kau berlutut dan mohon ampun ke aku. Siapa tahu aku akan memaafkanmu. Minta maaf. Baiklah, tapi kau harus berlutut supaya bisa mendengarnya. Kau. Apa? Dipecat? Dia yang merusak kuenya kan? Iya, dia. Dia iri sama nyonya. Dia sengaja menghancurkan kuenya. Sudahlah Lulu, kau kembali Kami saja. semua yang lihat. Dia sengaja menghancurkan kuenya dan meremehkan nyonya Yulia. Cepat usir dia. Apa? Bosmu sudah menikah. Pak Julian, tolong jangan marah. Ini cuma salah paham. Ayah? Kenapa ayah di sini? Bosmu yang undang aku ke sini. Janet, kau ini benar-benar tidak tahu malu ya? Apa tidak cukup kau selama ini numpang terus? Sekarang bahkan ayahmu ikut-ikutan juga. Sekeluarga memang pengemis. Sudah terbiasa minta-minta ya? Kau jangan bicara sembarangan. Wanita muda tapi mulutmu kotor sekali. Hah? Janet ini justru orang favoritnya bos kalian. Wanita simpanan? Kau bicara seolah-olah dia begitu setia. Apa kau tidak dengar omonganmu sendiri? Janet, ayahmu bahkan lebih tidak tahu malu darimu. Dukung kau jadi wanita simpanan. Keluarga kalian benar-benar busuk. Kau... Yulia, kalau kau berani asal ngomong lagi, akan kusobek mulutmu. Kenapa? Kau berani berbuat tapi tidak mau orang ngomongin. Keluarga kalian semua rendahan. Orang-orang miskin. Janet, ayahmu sepertinya masih belum tahu soal kau jadi wanita simpanan dan dipecat dari perusahaan. Apa? Dipecat? Janet ini sangat pandai.
Kenapa dia bisa dipecat? Dia perusak rumah tangga orang, tidak punya moral, dan tidak menghormati Nyonya Yulia. Salah satu dari alasan itu cukup untuk memecat dia. Janet, sebenarnya apa yang terjadi? Bosmu kasih tahu aku. Pak Julian, tenang dulu. Bu Janet tidak dipecat. Apa? Wanita sialan ini belum dipecat? Kenapa wanita sialan ini belum dipecat? Suruh bos kalian datang menemuiku. Yulia, tenang dulu, tenang. Wah. Ini bagaimana aku menjelaskan ini ke bos? Nona Yulia, barang-barang ini kau yang merusak, harganya 20 miliar. 20 miliar? Yulia, dia tidak akan suruh kita ganti rugi kan? Dia tidak akan berani. Nona Yulia, kau harus bayar semuanya sebelum kau pergi. Kau bilang apa? Kau cuma anjing yang bekerja untuk keluarga Johnson. Sedangkan aku istri dari bos kalian. Sekalipun aku menghancurkan seluruh perusahaan ini, suamiku tidak akan menyalahkanku. Berani sekali kau menghalangiku. Yulia, jangan keterlaluan. Kau pikir kau siapa berani sekali menamparku? Kenapa diam saja? Cepat pegang dia. Ayo sini. Lepaskan aku. Nona, ayo bicara baik-baik, jangan menyakiti siapapun. Paliam, cepat minta bantuan. Baik, lepaskan putriku. Lepaskan. Ayah. Yulia, aku tidak akan tinggal diam. Kau berani menghalangiku? Siapa kau berani-beraninya melukai wanitaku? Janet, kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Untung saja kau datang. Ayah, Leo menunggumu di luar. Dia yang antar kau pulang. Nanti aku jelasin semuanya. Kau harus hati-hati. Kenapa pulang? Takut kami membongkar kalian di depan ayahmu. Kalian berani menampar Yulia? Kalian cari mati ya? Aku Victor, seumur hidupku belum pernah diancam siapapun. Aku tidak tahu apa aku akan hidup atau mati. Tapi kalian pasti akan mati. Kau cuma seorang penipu. Berani-beraninya mengancamku. Ada yang melapor, katanya di sini ada orang yang sengaja merusak barang. Siapa? Pak. Dia wanita itu. Dia mengamuk dan merusak barang di sini. Ini, semua total bukti kerugian yang kami alami kali ini karena perbuatannya. Nona, ayo ikut dengan kami. Ini properti pribadi milik Tuan Victor. Kau tidak bisa sembarangan merusak. Walaupun keluargamu kaya, tidak perlu berfoya-foya begini. Apa? Ini sudah jelas-jelas kantor suamiku. Akulah nyonya bosnya di sini. Aku bisa hancurkan apapun sesukaku. Benar, dia itu nyonya bos yang sebenarnya. Kok bisa kalian salah orang? Victor Hugo, sejak kapan kau menikah? Beraninya kau suruh aku menangkap istrimu. Apa kau sudah gila? William, aku tidak kenal dia sama sekali. Mana mungkin dia itu istriku? Ngomong-ngomong, tidak usah lama-lama lagi. Bawa mereka langsung. Yulia, kok dia bilang kalau orang itu Pak Victor? Tidak mungkin. Ini itu sudah jelas-jelas perusahaan suamiku. Orang ini pasti penipu. Aku mengerti sekarang. Kalian semua pasti orang suruhan Janet untuk datang ke sini bohongi aku. Bagus ya Janet, kalian semua bersekongkol membohongi aku. Aku tidak akan tertipu sama permainan kalian. Wanita ini, jangan bicara sembarangan. Ini kartu identitas kerjaku. Yulia, dia beneran serius. Aku tidak mau ke kantor polisi. Selamatkan aku. Yulia, kau masih bersikeras kalau suamimu adalah bos di perusahaan ini? Sekarang kau yang bermasalah. Kenapa kau tidak suruh suamimu datang? Benar Yulia, cepat telepon suamimu sekarang. Suruh dia bereskan semua pembantu ini. Ternyata dialah penipunya. Begini saja, telepon suamimu sekarang. Oke, kalian semua tunggu di sini. Halo, suamiku. Hari ini aku datang ke kantormu. Ada orang yang pura-pura jadi dirimu. Masih bilang mau nangkap aku. Aku takut sekali. Apa? Siapa yang begitu berani berpura-pura jadi aku? Tunggu di sana, aku datang sekarang. Suara itu terdengar familiar sekali. Suamiku akan datang sekarang.
Habis kalian. Bos, aku lihat dia serius, sanggup, dan searogan itu. Aku juga hampir ragu kalau kau bukan bosnya. Kau ngapain? Tapi kau beneran berencana suruh mereka bayar semuanya? Aku yakin mereka tidak bisa bayar. Bohongan. William itu temanku. Kami cuma menakut-takuti mereka saja. Jenius sekali. Memang cuma kau yang bisa. Tapi kenapa kau panggil ayahku datang? Ayahku adalah seorang profesor. Dia seumur umur tidak pernah dipermalukan seperti ini. Aku panggil ayah datang karena mau bicara sesuatu. Setelah ini beres, aku akan minta maaf padanya. Kalau gitu mending kau naiki gaji aku saja. Ayahku pasti senang sekali. Dan juga, dia bukan ayahmu. Dia itu ayahku. Kau lihat aku seperti itu? Emang wajahku ada sesuatu? Aku lihat tulisan idiot tertulis di wajahmu. Ngeselin sekali. Halo Bu, kenapa belakangan ini kau tidak angkat teleponku? Oh, handphoneku tiba-tiba rusak. Ngomong-ngomong, gimana kabar Janet akhir-akhir ini? Bibi, aku sudah semakin baik, tidak usah khawatir. Ibu, apa Ibu kenal orang yang bernama Yulia Lim? Bukannya dia itu pacarnya Vino? Dengar nama dia sudah buat aku emosi. Dia tidak cuma jebak Janet, dia juga rayu Vino, dia bahkan pukul Janet. Bibi, ini aku Yulia. Kau jangan dengerin mereka. Si Janet ini sudah manggil orang untuk pura-pura jadi anakmu. Dia bahkan mau ambil alih posisiku jadi istri CEO. Bibi, ini aku Yulia. Kau jangan dengerin mereka. Si Janet ini sudah manggil orang untuk pura-pura jadi anakmu. Dia bahkan mau ambil alih posisiku menjadi istri CEO. Kau ini ngomong apa sih? Victor Hugo itu anakku. Dia mau pura-pura jadi siapa lagi? Kau ini beneran bosnya Grup Jaya? Yulia, kau ngomong apa? Mungkin saja orang yang ditelepon itu juga penipu. Jangan menakut-nakuti aku, Yulia. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kalian ini pasti membohongiku. Pasti Vino tidak mau anak yang ada di dalam perutku ini. Makanya dia menyuruh kalian pura-pura dan tipu aku. Di mana Vino? Aku mau bicara sama dia. Aku tidak percaya semua perkataan kalian. Yulia, katanya ada orang yang pura-pura jadi aku. Siapa orang bodoh itu? Suamiku. Kakak sepupu, kok kau di sini? Kalau aku tidak datang, wanitamu ini akan hancurkan segalanya di kantor ini. Suamiku, itu dia. Dia yang pura-pura jadi kau. Dia bahkan pura-pura jadi bos di sini dan merudungku. Pak Vino, saat kau tidak di sini, mereka semua menindas Yulia dan berpura-pura menjadi kau. Bukannya ini hal yang memalukan? Kalian semua diam. Kakak sepupu, kau orang yang murah hati. Maafkan kami. Semua karena aku yang tidak urus. Aku akan bawa mereka keluar. Tidak boleh. Kalau kalian pergi, siapa yang ganti kerugian bosku? Janet Rama, kau ini cuma pekerja upahan. Beraninya kau bicara seperti itu di depan suamiku? Lagian juga, aku menghancurkan banyak barang. Suamiku tidak bicara apa-apa kok. Memangnya kau ini siapa? Kau terlalu banyak bicara. Diamlah. Vino Hugo, karena wanita sialan ini kau berani pukul aku? Vino Hugo, kau harus beri penjelasan yang masuk ke akal. Kakak sepupu, ini salahku. Aku yang sudah berbohong demi gengsi. Aku bohongi dia kalau akulah CEO-nya. Tolong selamatkan aku ini keluargamu. Maafkan aku kali ini saja. Kakak sepupu, ini salahku. Apa kau bilang? Kau bukan CEO? Kau diamlah. Kau ini cuma pelayan bar. Kau pikir kau itu seorang nyonya? Bos macam apa yang tertarik dengan orang sepertimu? Dasar tidak punya otak. Vino Hugo, kau ini lagi bersandiwara untuk menguji aku kan? Kau sebenarnya bosnya. Kau lagi bohongi aku kan? Cukup. Vino Hugo, kalau kau tidak ganti rugi, satu-satunya jalan adalah ke kantor polisi untuk proses. Aku yang bayar.
Tuan Muda. Ini adalah semua yang sudah dihancurkan oleh Nona Yulia. Totalnya 2 miliar. Mau dibayar pakai kartu atau scan QR? Bukan cuma itu. Dia juga sudah merusaki proyek kerjasama dengan Pak Benny dari Resor Halim. Ini juga dia harus bayar. Kakak sepupu, ini sepertinya berlebihan, boleh kurangi dikit tidak? Semuanya tergantung Bu Janet. Sepeser pun tidak boleh kurang. Wanita sialan, semua ini karenamu. Sepeser pun aku tidak akan bayar semua utangmu. Vino Hugo, aku lagi mengandung anakmu. Kau tidak boleh biarin aku. Kakak sepupu, kita ini keluarga dan dia juga sedang mengandung. Bagaimana kalau kita biarkan dia pergi? Bos, di keluargamu kok ada kerabat yang seburuk ini? Setiap keluarga ada urusannya sendiri. Wanita ini sudah panggil aku wanita sialan dan merundung aku begitu lama, bahkan membuat rugi perusahaan. Merusak kesehatan fisik dan mental karyawan. 20 miliar itu tidak boleh kurang sepeser pun. Kau itu cuma asisten, kau tidak punya hak memutuskan ini untuk kakak sepupuku. Aku yang berikan dia hak. Dalam kantor ini, Bu Janet bisa memutuskan apapun. Aku yang berikan dia hak. Dalam kantor ini, Bu Janet bisa memutuskan apapun. Oke, aku yang bayar. Aku tidak nego lagi, aku akan bayar. Silakan. Terima kasih kalian berdua. Karena Vino sudah bayar semuanya. Tidak perlu diperpanjang lagi. Baiklah. Berhenti. Siapa yang suruh kalian pergi? Manajer Liam, bawa ke sini tongkat golfku. Baik, Pak. Kakak sepupu, maksudmu apa? Bukankah utangnya sudah kulunasi? Utangmu sudah lunas. Sekarang waktunya selesaikan urusan pribadi kita. Istrimu sudah berani memukul pacarku. Bahkan menghina dia seorang wanita sialan. Kenapa dia bicara seperti itu? Sejak kapan aku jadi pacarnya? Apa? Kau tidak boleh pukul aku. Aku lagi hamil. Aku tidak mungkin pukul orang hamil. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu. Vino, dia itu istrimu karena dia tidak bisa dipukul. Kau yang gantikan dia. Pukul dia akan mengotori tanganku. Kau yang pukul. Kita sudah sampai. Akhirnya kau sudah sadar. Di perjalanan kau melamun. Seperti serius sekali. Tidak ada apa-apa kok. Jadi, apa kau bersedia menjawabku? Janet Ramah, aku menyukaimu, jadilah pacarku. Berani-beraninya mereka memukulmu. Semua ini gara-gara kau. Aku bukan cuma harus bayar utangmu, tapi juga dipukul gara-gara kau. Siapa suruh kau bohongi aku kalau kau adalah seorang bos? Aku membohongimu memang lantas membuatmu boleh pukul orang. Aku juga memukulnya karena aku marah sekali. Lagian juga dia sepupumu. Cuma karena seorang asisten, dia sampai patahin kakimu. Dia benar-benar tidak punya hati. Sudah tidak mau menyesal, malah masih mau buat masalah. Perutku sakit sekali.
Vino, aku lagi mengandung anakmu. Kok bisa perlakukan aku seperti ini? Anakku katamu? Aku ini mandul atau tidak? Tadinya aku sudah mau membiarkanmu. Kok sekarang malah mengancamku? Janet Rama, aku menyukaimu, jadilah pacarku. Ngeselin sekali. Aku tidak mau berpacaran dengan bos. Di kantor aku sudah jadi budaknya. Masa pulang harus ketemu dia lagi? Mengerikan. Kok dia bisa suka aku sih? Bos, hari ini sarapan apa? Aku lupa, aku sudah kembali ke rumahku. Pencuri. Beraninya dia datang ke rumahku, memang cari mati. Dasar pencuri, mati kau! Bos, kenapa kau kesini? Dan juga, kau punya kunci rumahku? Aku datang bawakan sarapan untuk si babi. Dan juga tempat kunci rumah cadanganmu. Bukannya kau yang kasih padaku? Maafin aku, bos. Aku beneran lupa. Aku kirain kau itu pencuri. Oke, aku kompres dulu ke makan sarapanmu. Selesai makan, ke kantor bareng aku. Tidak boleh menolak. Kalau tidak, gajimu dipotong. Leo, turunin aku di persimpangan depan. Aku jalan kaki saja ke kantor. Janet, kau ini sedang menghindariku ya? Tidak kok, aku cuma takut mereka pada lihat dan salah paham. Leo, berhenti. Janet, kok wajahmu jadi merah? Seperti orang salah tingkah, lagi jatuh cinta ya? Tidak, jangan sembarangan bicara. Tidak kok, aku cuma takut mereka pada lihat dan salah paham. Leo, berhenti. Ini pasti sangat mahal, aku tidak bisa terima. Janet Rama, aku bisa mengerti kau tolak cincin yang aku kasih karena kau butuh waktu. Tapi gelang itu bukti kalau aku sedang mengejarmu. Jadi tolong, jangan menolakku. Apa dia mau cium aku? Ada lipstik di mulutmu, jadi aku bantu bersihkan. Tadi kau tutup mata, mau kasih kode apa? Tidak ada. Kau benar. Dasar pria licik. Katanya lagi tidak jatuh cinta. Tapi kok mukamu kelihatan cerah sekali? Hei, Yulia si problematik itu tidak akan datang lagi kan? Kalau ingat tingkahnya itu yang so berkuasa, aku pikir dia benar-benar nyonya bosnya. Benar sekali. Aku bahkan waktu itu pikir kok ada nyonya bos seburuk ini. Tapi dia benar-benar pemberani. Berani sekali dia muncul jadi nyonya. Zaman sekarang, sebesar apa mimpimu, sebesar itu pula panggungnya.
Ini semua salahmu. Aku kehilangan bayiku. Baru saja diceritain, orangnya malah muncul. Kau kehilangan bayimu? Itu bukan salahku. Ngapain kau datang cari aku? Kalau bukan karena kau yang buat aku bayar sebanyak itu, Vino tidak akan memukulku. Yang pukul kau kan Vino. Kau pergi cari dia lah. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan digugurin sama dia. Kau harus bayar aku. Aku? Dia ini sudah gila. Yulia Lim, kalau sakit, pergi ke rumah sakit. Jangan malah ngamuk di sini. Kalau kau tidak mau pergi, aku akan panggil satpam buat mengusirmu. Oke, Janet Rama. Kalau aku sengsara, jangan harap kau bisa tenang. Waktu Vino membohongiku, kau juga ikut-ikutan. Kalau bukan karena kau yang menutupi fakta, mana mungkin aku bisa percaya orang lain. Kalau kalian tidak membereskan ini hari ini, aku tidak akan pergi. Bibi, masih berani datang ke sini? Bibi, kau tidak apa-apa kan? Dia dari tadi teriak-teriak tidak jelas, bahkan tidak mau pergi. Yulia Lim, kau tidak punya uang untuk bayar utang? Benar. Aku berencana tidak mau bayar, memangnya kau bisa apa? Aku memang tidak bisa apa-apa, tapi polisi bisa. Kau mau melapor? Oke. Kalau kau berani lapor polisi, aku akan membunuhmu dan membuat ruangan ini menjadi rumah angker. Oke. Aku tidak lapor. Tenanglah dan turunkan pisaunya. Janet Rama, kau pasti puas sekali kan sekarang? Hah? Yulia, daripada kau buat onar, lebih baik kau kerja dan lunasi utangmu, benar tidak? Bayar utang? Sekarang aku benar-benar habis. Mau aku bayar utang? Lebih baik aku membunuhmu. Jangan. Yulia Lim, apa yang kau lakukan? Janet! Apa mereka semua sudah dibereskan? Semua yang menyakiti Ibu Janet sudah diurus dengan baik. Melanie dan Mawar sudah dibawa ke kantor polisi. Soal Yulia Lim, sesuai perintah Anda, dia terus disiram air dingin supaya tetap bangun. Perhatikan dia. Jangan biarkan dia mati semudah itu. Terakhir bawa dia ke tempat pembuangan. Baik. Victor Hugo, kenapa kau baru datang? Janet Rama, aku menyukaimu, jadilah pacarku. Janet, sudah 4 hari tidurmu belum cukup. Kalau sudah cukup, aku mohon bangunlah, ya. Kau belum menjawabku kalau kau bersedia atau tidak jadi pacarku. Siapa itu? Aku di mana ini? Janet, semua orang yang menyakitimu sudah dihukum. Jadi tolong cepat bangun. Aku mohon. Victor, Janet,
Kau ribut sekali sih. Gimana kalau suatu hari nanti aku jadi jelek sekali? Kau masih mau suka aku? Janet, dengar aku baik-baik ya. Bahkan suatu hari nanti kalau kau berubah jadi monster, aku masih tetap menyukaimu. Beneran? Dulu aku ada baca satu buku. Judulnya itu, Bagaimana Jika Aku Menjadi Monster. Kau tidak tahu selucu apa alur ceritanya? Janet, aku, Victor Hugo, kalau suatu saat aku membiarkanmu tersakiti lagi, aku yang akan jadi monsternya. Leo, kau kenapa? Gelisah sekali. Ada orang yang mengejarmu. Dokter itu, dia menempel sekali padaku. Oh, sepertinya kau lagi beruntung. Aku dengar-dengar kalau dokter itu cantik sekali. Leo, keluar kau. Dasar pria brengsek tidak bertanggung jawab malah lari. Kau bicara apa? Ini sih nasi sudah jadi bubur. Leo, sudah tidak usah pura-pura lagi. Sayang, menurutmu tamparan dia atau aku? Sudah pasti pacar aku yang paling ganteng.